Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat dan jamaah YouTube, kembali lagi berjumpa dengan channel saya, Maksum Makki Channel. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal dengan video-video saya berikutnya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qamarun, qamarun, qamarun sirnan nabi, qamarun, wajamil, wajamil, wajamil sirnan nabi, wajamil, qamarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina ta'lima ahlina dinal Islam. Wassalatu wassalamu ala syarrafil anam wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأهل بيته وأصحابه ومن تبع رشده. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتهم يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli bil kiram ajma'in. Summa ila arwahi jami' abaina wa ummatina wa ustadina wa ustadina wa muallimina wa masyayikhina wa ajdadina wa ajdadina wa amamina wa amami amamina wa khaliqawalina ikhwanina akhawatina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa yaminiha wa shimaliha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah khususan ila ruhi qiyad Muhammad jalali wa ruhi Siti Rabi'atul Adawi binti Ahmad Husainil Mukhtar wa ila ruhi Salim bin Sumair Al-Hadrami ila ruhi Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi wa ila arwahi jami' amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ahli al-qubur min ahli li jami'ina fi hadhil majlis fi hadhihi as-sa'ah syai'un lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Para jamaah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita mengkaji atau mempelajari kitab Matan Safinatun Najah yang membahas tentang ilmu fikih. Bu, di bawah kitabnya ada, masih utuh, masih lempeng itu anunya, kertasnya. Ya, kalau masih lempeng kertasnya berarti jarang dibuka. Ini kalau udah kusut, udah buluk, ya udah pada melingkar berarti udah sering tuh bolak-balik ya. Tapi bukan buat kipas, bukan. Nah ibu-ibu sekalian, kita sampai kepada pembahasan pada halaman 31 yang paling bawah. Alladzi yalzamu lil mayyiti, ya, yang lazim dilakukan untuk mayit atau bagi mayit, yaitu halaman 31 yang paling bawah. Udah ketemu, Bu? Udah ya? Yang ada kitabnya dilihat sambil ngikutin, dibaca. Yang enggak ada kitabnya mendengarkan lalu diikutin juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Nah, di situ koma atau titik. Artinya yang lazim, ikuti lagi, yang lazim bagi mayit itu 4 perkara. Ghusluhu, pertama memandikannya. Wa takfinuhu, dan kedua mengkafankannya. Wassalatu alaihi, dan ketiga sembahyangkan
atasnya, wa dafnuhu dan keempat tanamnya, aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i, bermula sekurang-kurang memandikan mayit itu meratakan badannya dengan air. Wa akmaluhu ayyaghsila sawataihi wa ayyazilal qadra min anfihi, dan bermula sempurnanya bahwa memandikan ia ghasilun akan kubul dan dubur, dan bahwa menghilangkan ia ghasilun akan cemar-cemar daripada hidungnya, wa ayywaddi'ahu wa ayyadluka badanuhu bisidri, dan bahwa mengambil air sembahyang ia ghasilun akan mayit, dan bahwa menggosok-gosok ia ghasilun akan badannya mayit dengan daun bidara, wa ayyasubbal ma'ah alaihi salasan, dan bahwa menuangkan ia ghasilun akan air atas mayit 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu ya. Kembali lagi ke depan. Alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin, yang lazim bagi mayit itu 4 perkara. Ya, khisalin. Ya. Khisalin itu jamak dari ya khoslatun, mufradnya atau sendirinya. Khisalin perkara-perkara, ya. Karena 4 jadi jamak. Arba'u khisalin. Jadi bagi mayit itu yang biasa, yang lazim, yang sudah kita kenal, yang sudah kita tahu, yang sudah kita praktekkan barangkali, itu ada 4 perkara. Bagi mayit siapa ini? Tentunya bagi mayit orang-orang muslim dan muslimah. Ya,
Artinya mayit bagi kaum muslimin, muslimat, orang-orang yang mati meninggal dalam keadaan Islam. Untuk orang di luar Islam itu nggak ada ketentuan ataupun kewajiban 4 perkara ini, nggak ada ketentuannya. Jadi kalau ada orang meninggal di luar Islam atau orang non Islam atau orang kafir, maka tidak ada ketentuannya, tidak ada kewajibannya, tidak ada keharusannya untuk melaksanakan 4 perkara ini, karena dia bukan orang itu aja intinya, karena bukan orang Islam. Ya, bahkan sampai kepada orang yang kita ketahui bahwa dia keluar dari agama Islam atau disebut dengan murtad. Orang murtad itu nggak ada kewajiban kita untuk melaksanakan 4 perkara ini. Itu orang Islam tadinya, kemudian dia murtad, keluar dari agama Seperti contohnya seperti apa? Seperti contohnya adalah orang Islam yang menghina Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Menghina Allah, merendahkan Allah, melecehkan Allah, menistakan agama orang Islam nih, menistakan agamanya sendiri, menistakan nabinya sendiri, menistakan Tuhannya sendiri, menistakan kitab sucinya sendiri, yakni Al-Quran, maka dia tergolong ke dalam golongan orang yang murtad, orang yang sudah keluar dari agama Islam. Makanya hati-hati nih, ya. Nah, kalau ada orang yang tadinya Islam, kemudian dia melecehkan agama, merendahkan agama, menistakan agama, ya, mengolok-olok agama, maka itu menurut hukum agama yang diatur di dalam ilmu fikih itu termasuk sudah keluar daripada kategori murtad, orang yang sudah keluar dari agama Nah, andaikan ibu menemukan orang seperti itu, walaupun dia awalnya adalah orang Islam, bahkan mungkin dia ilmu agamanya tinggi, bisa dikatakan dia ustadz barangkali, umpama ustadz, atau dia kiai, atau dia anaknya kiai, Gus ya, Gus kan itu anaknya kiai. Ya, Lora kalau orang Madura, ya, Bintereh, Lora Bintereh itu anaknya kiai. Atau kalau orang Jawa Agus, diambil ujungnya Gus. Ya, merendahkan agamanya sendiri, merendahkan nabinya sendiri, merendahkan kitab sucinya sendiri, maka itu sudah tergolong keluar dari agama Islam, murtad. Nah, kalau murtad orang kayak begitu, sesungguhnya menurut hukum fikih dia tidak lagi perlu diurus dengan 4 perkara ini. Kalau dia sudah menjadi mayit, sudah mati. Jadi diapain? Ya nggak usah diapa-apain. Terserah. Ya, tidak ada kewajiban buat kita memandikannya, menyolatkannya, mengkafankannya, kemudian menguburkannya, itu nggak ada kewajiban. Termasuk orang-orang kafir, apalagi itu udah jelas, ya, udah jelas dia. Tidak ada kewajiban kita untuk ngurusin orang kafir, orang di luar Islam, memandikannya, mengkafankannya, apalagi mensolatkan.
Lu orang kafir kok disolatin? Paling tidak memandikan barangkali. Nggak usah, nggak ada kewajiban kita. Udah masing-masing dah itu mah urusannya, agamanya masing kan udah ada yang ngurusin tuh. Kita orang Islam nggak usah repot. Kalau ada orang di luar Islam menjadi mayit atau mati, nggak usah repot karena dia sudah diurusin oleh agamanya sendiri. Bahkan didandanin biasanya. Habis dimandiin, ya dimandiin aja, nggak pakai tata cara kayak kita. Kalau kita kan dimandiin, nanti ada penjelasannya. Bagaimana caranya memandikan jenazah. Nah, paling tidak kita tahu ilmunya. Paling tidak kita tahu ilmunya, syukur-syukur bisa mempraktekkan kalau mentalnya kuat. Kalau sudah mentalnya berani, mentalnya kuat. Karena jarang-jarang orang yang punya mental yang kuat, yang sudah siap menjadi petugas memandikan jenazah. Hanya orang-orang tertentu. Bahkan bisa dihitung. Kalau ustadz banyak, Ustadz anu, satu kampung aja ustadznya berapa? Tapi kalau yang mandiin jenazah, yang mandiin itu cuman satu. Banter-banter paling dua aja dalam satu kampung udah bagus tuh, ya. Bahkan minjem dari kampung sebelah, saking udah nggak adanya. Kampung Bulak ngedropnya dari sono. Dari Bulak mana? Kayaknya belum ada. Di Uka dulu Pak Soleh, udah almarhum juga. Tukang mandiin mayit, ketika mati dimandiin juga Bu sama orang lain. Bener, saya nggak bohong ini. Ya Bu, kenyataan ini Bu, bener. Pak Soleh itu tukang mandiin mayit. Tapi pas meninggal itu dimandiin sama orang lain. Nggak bisa dia mandiin sendiri. Mandi sendiri gitu. Yang ada kita yang takziah kabur, ya pada lari. Nah bisa pinjem dari kampung sebelah, ya RW sebelah. Karena saking jarangnya, ya. Jadi intinya adalah yang 4 perkara ini buat siapa? Buat orang Islam. Bahkan kalau untuk orang kafir, ya sampai dia dikuburkannya saja nggak wajib. Menurut fikihnya. Kalaupun nggak ada yang nguburin nggak apa-apa. Sampai-sampai barangkali bangkainya itu dimakan oleh binatang. Tapi kan yang menjadi persoalan kalau dibiarin nggak dikubur kan jadi apa? Jadi penyakit. Maka apa? Seandainya nih ada orang kafir, orang di luar Islam meninggal, mati, keluarganya nggak ada yang ngurusin. Yang ada yang tahu adalah orang Islam. Orang-orang Islam bagaimana? Bagaimana kewajiban kita? Kewajiban kita cuma satu, ya, yaitu menguburkan si mayit ini, menguburkan si jenazah ini. Gak usah dimandiin, gak usah. Mau mandiin gimana? Mau dikafanin bukan orang Islam. Kan yang dikafanin kan orang Islam. Ya. Umpama nih nggak ada sama sekali, ya udah kan dia ada bajunya, lagi pakai baju nggak mungkin telanjang lah, ya seadanya aja udah kuburin. Dikuburin itu juga bukan dalam rangka menunaikan kewajiban, bukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya si mayit ini tidak ada di atas, di daratan yang barangkali bisa membusuk, menyandi, menimbulkan penyakit.
Sehingga secara kemanusiaan itu tidak manusiawi, apalagi sampai dimakan oleh binatang. Maka apa? Secara kemanusiaan kita kuburkan. Tapi dalam rangka bukan menunaikan kewajiban, karena tidak ada kewajiban di situ. Oke. Nah, yang pertama adalah kewajiban kita ketika ada orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan meninggal, yaitu ghusluhu, yaitu memandikannya. Lalu wa takfinuhu, dan mengkafankannya. Wassalatu alaihi, dan salat atasnya. Wa dafnuhu, dan memakamkannya, menguburkannya. Kalau di sini bahasanya tanam, menanamnya. Karena memang ditanam, Bu, ditanam di dalam tanah. Bahasanya bahasa orang dulu gitu ya, si peterjemah ini. Nah, sekarang dari 4 ini nanti ada pembahasannya masing-masing. Mandinya dibahas tersendiri, mengkafankannya dibahas tersendiri, mensolatkannya juga demikian, dan sampai dengan menguburkannya. Nah, saya ngambil satu dulu, yaitu memandikannya. Nah, tadi udah kita baca tuh. Bagaimana cara memandikannya? Di sini dijelasin aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Bermula sekurang-kurangnya memandikan mayit itu meratakan badannya dengan air. Nih, cara memandikan jenazah sekurang-kurangnya. Kalau memang airnya terbatas, sekurang-kurangnya. Kalau memang airnya terbatas, sekurang-kurangnya. Ya, Bu? Ya, jika airnya terbatas. Apa? Meratakan air ke seluruh tubuhnya. Jadi diratain. Ya meratakan air aja lah. Mulai dari mana? Mulai dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki. Ya, itu meratakan. Lalu berikutnya adalah wa akmaluhu ayyaghsila sawataihi. Ya. Dan bermula sempurnanya bahwa memandikan ia ghasilun. Ghasilun itu artinya orang yang memandikan. Dan bermula sempurnanya bahwa memandikan ia ghasilun, yakni orang yang memandikan jenazah, akan kubul dan dubur. Ya, akan kubul dan dubur. Artinya apa? Artinya memandikan jenazah yang sempurna itu sampai apa? Sampai membersihkan kubul dan duburnya, lubang belakang maupun lubang depannya. Itu yang sempurna. Kemudian apa? Wa ayyazilal qadra min anfihi, dan bahwa menghilangkan ia ghasilun akan cemar-cemar daripada hidungnya. Artinya menghilangkan semua kotoran, cemar-cemar. Ya, cemar-cemar tahu kan? Ya, cemar-cemar itu artinya kotoran. Kotoran apa? Kotoran di sini yang disebut hidung. Yang sesungguhnya itu hanya salah satu saja. Tidak hanya hidung. Ya, tapi apa? Semua lubang-lubang yang kemungkinan ada kotorannya itu harus dibersihkan. Apanya? Matanya dibersihkan. Ya kan ada beleknya barangkali. Atau ya kalau hidung tadi udah disebut, kotoran yang ada di hidung semua dibersihkan.
Bahkan ada cotton budnya ya. Orang memandikan jenazah itu kan pasti itunya minta cotton bud biasanya. Cotton bud dibersihin semua. Bahkan sampai berapa kali itu. Kalau kita melihat dimasukin Bu, dikorek pelan-pelan woi. Ya, jangan dalam-dalam. Tapi yang dikorek mah diem aja. Korek sampai dalam jenazah itu. Pas lagi dikorek bersin, ocim. Insya Allah kabur. Ya. Makanya tetap orang jenazah mayit itu kan memang secara zahirnya memang sudah mati. Tapi perlakuan kita nggak boleh sembarangan juga terhadap orang yang sudah mati. Ada yang nggak ngerasain inilah, digosok sampai muas sampai kencang-kencang, jangan dicolok-colok umpama, pelan-pelan. Sama kita halnya kita masih hidup. Ya umpama kalau hidupnya kalau pakai cotton bud sampai semana gitu, pasti dia sakit. Ya kan bisa kita rasain. Ya pelan-pelan, jangan sampai ke dalam-dalam. Kok disorok-sorok ntar mayitnya begini nepok. Jangan dalam-dalam. Ya. Nah itu. Bersihin apapun, telinga ini kan dibersihin semua. Ya. Nah itu yang paling sempurna seperti itu. Dan kemudian apa? Wa ayyuwaddi'ahu, dan bahwa mengambil air sembahyang ia ghusilun akan mayit, yaitu mewudukannya. Bukan yang mandiin lalu ngambil wudu, bukan. Tapi yang jenazahnya, yang mayitnya itu disunnahkan untuk apa? Diwudukan. Nah, kemudian wa ayyudaluka badanuhu bisidri, dan bahwa menggosok-gosok ia ghusilun akan badannya mayit dengan daun bidara. Kalau nggak ada daun bidara, pakai apa? Pakai kapur barus. Ya, daun bidara itu sunnah ya, karena memang di zaman Nabi itu dipakai. Daun bidara itu daunnya berkhasiat untuk supaya mayit itu tidak cepat bau atau menghilangkan bau yang tidak sedap pada si mayit. Itu daun bidara. Nah sekarang udah modern, ada yang sudah dibuat samponya, ya sudah dibotolin tuh daun bidara, ya. Nah itu bagus sebenarnya. Khasiatnya daun bidara itu diantaranya adalah daun yang ditakuti oleh jin jahat atau setan, ya. Jadi kalau ibu merasa badannya umpama kayak nggak enak, itu kenapa-napa gitu, kok nggak ada penyakit apa, kok badan saya nggak enak. Nah, pakai mandi dengan sabun bidara. Kalau emang ada daunnya lebih bagus. Kan ada itu tanamannya, ada banyak kok. Ada ya? Ah, itu apalagi? Ditumbuk, dihancurin, ya digeres, campurin dalam air. Dalam satu bak umpama. Udah mandi. Itu insya Allah terhindar dari apa? Dari orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Seperti apa? Seperti sihir, santet, teluh. Emang ada Pak Ustadz? Santet, teluh, sihir? Ada. Kita percaya nggak percaya itu ada. Ada. Karena memang sihir itu
santet, teluh itu memang perbuatan apa? Perbuatan setan, ya, yang berwujud jin, ya, setan yang berwujud jin, jin jahat itu ditemenin sama manusia, diminta bantuannya untuk apa? Untuk nyantet orang, untuk ngerjain orang, untuk bikin sakit orang, ya, dengan ilmu teluh, dengan ilmu santet, dengan ilmu sihir itu ada. Nah, itu diantaranya khasiat dari daun bidara. Kalau memang saya pernah ngobrol dengan salah satu ustadz yang memang memproduksi itu, ya, apa namanya, dia punya yayasan yang bergerak di apa namanya, di kegiatan yang berkaitan dengan jenazah. Berkaitan dengan jenazah. Dia punya yayasan, punya ambulan, punya kain kafan, dan juga memproduksi itu. Dulu saya sering minta kain kafannya kepada ustadz itu, kerjasama. Sehingga saya nyetok di sini kain kafan janais. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau yang gratis buat yang tidak mampu. Awal-awal saya nyetok tuh. Karena banyak disalahgunakan oleh yang lain, akhirnya di stop. Dan saya keimbas, kena imbasnya juga, di stop juga. Akhirnya karena kalau nggak nyetok, bagaimana nih nanti kalau ada yang meninggal? Akhirnya saya tetap ngambil yang berbayar. Udah Ustaz, saya tetap ngambil yang berbayar. Nggak ada tulisan gratisnya kalau yang berbayar. Bisa dicek itu body bag-nya, ya. Kalau yang gratis ada tulisannya gratis. Kalau berbayar nggak ada. Saya tetap ngambil berbayar. Saya ngambil 3. Jadi kalau ada, ya dulu sebelum ada rukem ya, ada yang meninggal, pernah tuh berapa bulan saya berjalan itu, ya, sampai Bu Nur juga tahulah, ya. Bahkan berbayar pun seandainya ada yang tidak mampu pada saat itu, apa lalu saya tahan? Enggak, saya kasih juga. Enggak apa-apa, silakan. Ya, kalau saya berbayar, kenapa? Kenapa saya tetap tagih berbayar? Karena saya juga bayar ke sananya. Ketimbang beli di pasar lebih mahal, ya, beda harganya, mending yang ini. Semuanya udah komplit. Kainnya itu 14 meter. 14 meter kain kafan itu cukup buat perempuan. Mau perempuan, mau laki, mau anak dewasa, mau bayi, itu tetap dikasihnya 14 meter di paketnya itu. Paket lengkap. Semua ada. Guntingnya ada, sabunnya ada. Kalau nggak salah apa namanya? Jarumnya ada, bulanya ada. Bula, tahu bula? Benang, bula. Bahasa Madura itu bula. Benangnya ada. Yang nggak ada apanya? Yang nggak ada kembangnya. Nanya kembang, Ustaz ada kembangnya nggak? Lah kalau ada kembangnya ya garing lah kembangnya. Kalau kembang ya beli beda. Ya semuanya ada di situ, sampai kamper, terus apa namanya itu, tikernya ada semua. Lengkap pokoknya. Ya. Minyak wangi. Minusnya satu, yaitu kembangnya doang yang nggak ada. Ya karena kembang memang harus seger kan. Nah, itu dia cerita sama saya. Ini Pak Ustadz, saya punya produksi ini. Dia udah dibotol-botolin, sudah diolah seperti sabun. Nah, itu ya diproduksi juga sama dia, dijual juga karena memang untuk kelanjutan dia punya yayasan. Ya. Tapi kalau memang orang betul-betul nggak mampu, sama dia dibantu. Mulai dari apa? Mulai dari memandikannya sampai penguburan. Semuanya gratis, dia tidak minta imbalan. Karena dia juga sudah dipercaya oleh banyak orang-orang donatur yang sudah mempercayakan kepada, memang amanah orangnya.
Ya, cuman kesini-sininya itu banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Ngambilnya gratis, ketika sudah ada yang meninggal dia dijual. Ketahuan kan sama ketuanya itu karena laporan. Oh ini nggak bener nih begini. Udah akhirnya di-cut dulu, stop. Yang gratis di stop dulu, yang berbayar boleh. Nah itu awal-awal sih lancar saya. Karena saya setiap itu nggak pernah minta. Kalau yang gratis saya nggak pernah minta duit, nggak pernah minta diganti. Karena memang gratis, kasih. Ayo siapa yang mau ambil. Bahkan sampai nggak ada yang mau, nyetok, ditaruh di rumahnya nggak ada yang berani. Udah disetok aja, nggak mau setok, taruh di masjid aja. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Lo takut ya? Naruh begituan takut, padahal semuanya bakalan make nanti. Padahal bakalan make. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya taruh sini sendiri. Ya. Nah itu diantaranya daun bidara itu memang berkhasiat sekali. Ya. Jadi kalau kita ada efeknya, cuman efeknya apa? Ya pasti semua kan ada apa namanya? Kalau sudah bereaksi kan pasti keluar efeknya. Ya dia cerita begitu. Kalau memang ada di dalam tubuh seseorang hal-hal yang tadi yang saya katakan itu, ada sihir, ada teluh, ada santetnya, bahkan mungkin ada yang pakai apa? Hati-hati. Itu keluar semua itu. Kelojotan kalau bahasa kitanya mah di dalam, sampai merah-merah badannya. Merah, Bu. Saya pernah pakai, ya saya beli kan satu pak, memang saya infak lah buat sedekah kepada ustadz, kepada yayasan itu saya beli, saya pakai mandi, ya alhamdulillah, ya kalau nggak ada reaksi apa-apa. Tapi kalau ada itu kata dia, ya sampai kayak gatal-gatal gitulah, timbul bintik-bintik merah kayak gatal gitu. Nah itu biarin aja, itu reaksi bahwa itu akan keluar dia dari tubuh seseorang. Apalagi yang murni itu tadi, daunnya punya ibu ya, yang pohonnya benar-benar itu digosokin, Bu. Masya Allah, bagus itu ya. Daun bidara itu nanam lu di rumah, minta tuh dicangkok tanam. Kalau di sini nggak ada tanah nih, saya nggak punya tanah, susah nanamnya. Naruh pot juga pada hancur sama anak-anak. Ya. Nah jadi daun bidara itu sunnah. Kalau nggak ada kapur barus. Wa ayyasubbal ma'a alaihi salasan, dan bahwa menuangkan ia ghosilun, orang yang memandikan jenazah itu akan air atas mayit 3 kali. Sunnahnya Bu, memandikan jenazah itu sunnahnya ganjil dari 1 kali. Tadi kan meratakan air hanya sekali. Kalau masih kurang 2 kali, 3 kali. Kalau masih kurang 5 kali. Belum bersih juga 7 kali. Belum bersih juga 9 kali, dan seterusnya sampai bersih. Ganjil sunnahnya. Jadi bagaimana secara global itu memang harus ada pelatihan. Jadi ada pelatihan, ada relawan 1 jadi jenazah. Ibu-ibu 1 pilih jadi jenazah bohongan. Tapi yang mandiin juga perempuan. Ya, kalau nggak ada boneka, Bu, ya kalau ada boneka pakai boneka yang itu tuh, yang boneka yang di pasar itu, yang mulai dari kepalanya sampai kaki itu, yang gede. Apa? Oh ya, patung. Ya, iya patung, bener Bu En, patung. Itu pakai itu. Jadi kalau itu dipraktekkan, insya Allah lebih paham. Tapi secara global begini,
Tadi kan memandikan jenazah itu sekurang-kurangnya meratakan air. Yang pertama adalah niat. Niat memandikan jenazah. Bagi yang memandikan ghusilun tadi. Ya. Niatnya bagaimana? Ya, nawaitul ghuslah ya adaan hadzal mayyiti fardu kifayatin lillahi ta'ala. Niat aku memandikan jenazah atau mayit karena menyempurnakan kewajiban fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Ya, niat tuh dulu. Dan niat ini setelah saya baca di dalam kitab Kasyifatus Sajahnya, itu sesungguhnya tidak wajib. Ya, niat tadi yang saya baca itu tidak wajib. Karena apa? Karena yang wajib itu adalah membersihkan mayit itu dari kotoran. Artinya dimandikan itu kan supaya bersih itu aja. Sedangkan niat tadi itu nggak wajib. Memandikannya wajib, tapi niat tadi itu tidak wajib. Sunnah hukumnya. Nah, kebalikannya wudu bagi jenazah, mewudukan mayit, itu tidak wajib. Tidak wajib, hukumnya sunnah. Hukumnya tapi membaca niatnya berwudu untuk mayit itu wajib dibaca. Tuh, yang wajib mandinya niatnya sunnah. Yang wudu sunnah tapi niatnya wajib. Yang mandiin enggak? Oh, itu sunnah. Boleh-boleh aja. Dalam keadaan bersuci itu lebih bagus. Bahkan orang yang berjunub sekalipun itu boleh memandikan mayit. Ya. Kalau memang sudah tidak ada. Siapa yang memandikan mayit itu? Nah, ada urutan-urutannya. Yang berhak memandikan mayit yang pertama, kalau dia istri, yang memandikan suaminya. Suaminya boleh memandikan istrinya. Sama halnya seperti hidupnya, si suami boleh melihat aurat daripada istrinya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Boleh suaminya. Begitupun sebaliknya, perempuan itu juga boleh memandikan jenazah suaminya. Jadi yang pertama adalah muhrimnya, suami atau istrinya itu. Kalau dia nggak mau atau dia nggak biasa, nggak maulah, nggak biasa, anaknya, muhrimnya anaknya, baik itu anak laki-laki memandikan ibunya boleh, atau anak perempuan memandikan bapaknya boleh. Kalau nggak ada siapa? Kalau nggak ada saudara kandungnya, saudara kandung, adiknya atau kakaknya boleh memandikan. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, boleh. Ya. Terus apa lagi? Kalau nggak ada, bisa diserahkan kepada orang yang dipercaya bisa menjaga amanah. Ini hati-hati, orang mandiin jenazah, orang yang suka mandiin mayit itu nggak boleh membeberkan aib apapun yang ada pada jenazah, mencerita-ceritakan nggak boleh. Makanya dia harus menjaga amanah. Mau kayak apa tuh si mayit, mau kejadian apa pada saat dimandikan, nggak usah dicerita-ceritain. Itu bagus orang yang kayak gitu. Jangan habis mandiin diceritain. Jadi Pak Ustadz tadi, saya mah baru kali ini saya nemuin mayit kayak begitu. Kenapa Pak? Iya, saya tutup matanya melotot lagi.
Saya mingkemin mulutnya, mangap lagi. Nggak usah dicerit. Bu, supaya jenazah kita siapapun, ya kan kita pasti jadi jenazah, Bu. Ya. Ngakuin apa enggak sih? Iya kan? Kalau ada orang meninggal, kita ada di situ, dia baru nazak. Ya, nazak itu menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah dipastikan sudah meninggal, buru-buru ditutup matanya. Karena pada saat itu kebanyakan mayit atau jenazah pada saat nazak dia terbelalak matanya, terbuka. Makanya setelah dipastikan sudah meninggal, buru-buru tutup matanya. Tapi sudah meninggal, jangan belum masih ngap-ngapan gitu. Gua belum mati, goblok. Marah dia. Udah diponis meninggal nih kata dokter, udah. Masih kebelalak matanya, tutup buru-buru. Kenapa suruh buru-buru ditutup? Karena biar enggak kaku nantinya. Karena itu masih lemes, masih baru. Termasuk apa? Termasuk mulut kita. Mulut orang yang meninggal. Jarang yang mulutnya itu mingkem. Ya, pasti nganga mulut kita. Nah, itu buru-buru, Bu, pelan-pelan. Ya kalau mata itu kan ditutupnya pelan-pelan juga. Karena dia juga enggak langsung rapet, Bu. Pelan-pelan. Maksudnya ditekan agak lama pas di matanya. Biar dia apa? Biar dia tuh lemes gitu ya. Lemes kemudian nutup gitu. Jangan seret gitu. Mas melek lagi. Ya kecepatan begitu, ini kecepatan, pelan-pelan gini, tahan dulu. Udah nutup, alhamdulillah. Begitu. Ada ya. Kemudian apa? Di buru-buru tutup. Bahkan kalau yang udah kelamaan itu sampai di apa? Diikat. Kenapa kita sering melihat jenazah itu diikat? Karena nggak buru-buru ditutup waktu meninggalnya. Jadi nggak rapat. Ya, yang bagus itu apa? Matanya tertutup, kemudian mulutnya tertutup, antara gigi atas dan bawah itu rapat. Itu yang bagus. Nah, jadi seperti itu, ya. Kenapa orang yang meninggal yang memandikan itu nggak banyak orang yang bisa, dan juga nggak sembarangan karena memang harus menjaga amanah. Ya, jadi urutan-urutannya seperti itu. Yang semestinya yang bagus, yang paling baik adalah kalau itu jenazahnya perempuan, yang mandikan supaya tidak menimbulkan fitnah. Buku tuh laki-laki itu saudaranya. Walaupun betul boleh, tapi kan jadi omongan. Menimbulkan fitnah atau jadi omongan lah, macam-macam lah. Kok ada laki-lakinya sih yang mandiin? Karena nggak semua orang paham tentang ilmunya. Tentang ilmunya kalau orang yang tahu mah saudaranya laki-laki, saudara kakaknya saudara kandung nggak apa-apa. Suaminya yang mandiin, kok suaminya yang mandiin? Kan istri perempuan. Waduh, jadi omongan. Ya kenapa? Karena dia nggak ngaji, nggak tahu. Ya. Nah, yang bagus apa? Udah, ambil jalan tengah. Supaya nggak menimbulkan fitnah. Kalau laki yang mandiin laki-laki, kalau perempuan yang perempuan. Sampai, nah, yang nggak boleh itu kalau orang lain, Bu. Kalau orang di luar keluarga itu yang nggak boleh, bukan mahram. Kecuali apa? Kecuali anak yang belum balik. Anak yang belum balik itu yang mandiin perempuan. Kalau yang meninggal laki, yang mandiin perempuan boleh. Begitupun sebaliknya boleh. Yang mandiin laki-laki, anak yang belum balik boleh. Kalau memang nggak ada sama sekali. Tapi kalau ada ya perempuan sajalah. Supaya tadi itu jangan menimbulkan fitnah. Ya. Kemudian apa lagi? Yang meninggal banci. Yang meninggal atau bencong, banci.
itu boleh. Yang mandiin kalau itu bencong ya laki-laki boleh, ya perempuan boleh. Tuh, ACDC. Tapi kalau yang bagusnya menurut saya, walaupun itu boleh, ya tadi itu supaya tidak menimbulkan fitnah, dilihat bencongnya, bancinya. Ini laki-laki apa perempuan? Kalau dia laki-laki ya udah laki-laki aja. Kalau dia perempuan ya perempuan saja. Gitu. Ya. Nah, gitu. Itu namanya secara hukum boleh, tapi dalam prakteknya lebih baik carilah. Kalau dia kelaminnya laki-laki ya laki-laki. Ya. Jadi yang pertama udah niat nih. Udah niat, lalu apa? Diguyurkan air. Ya, diguyurkan air itu udah mulai dihitung. Diguyurkan air yang pertama. Lalu setelah diguyurkan air baru dibersihin. Bersihin matanya, kupingnya, bersihin semua. Kalau maaf kotoran yang ada di belakang ya dikubul, didubur itu diurut perutnya, palanya. Memang kalau mandiin itu palanya memang agak tinggi. Ya, lebih tinggi dari badannya supaya apa? Kotoran itu turun. Ya diangkat sedikit kemudian diurut. Itu udah pasti yang namanya orang sudah meninggal dia kotorannya akan keluar. Apalagi diurut perutnya. Terus sampai kira-kira habis. Sekira-kira kita udah habis nih baru cebokin. Setelah dicebokin apa? Supaya nggak keluar lagi, ambil kapas. Kemudian disumpel. Ya. Kalau nanti keluar lagi, ya harus dibersihkan lagi. Dan karena apa? Karena pada saat itu masih dibolak-balik tuh mayit, masih digoyang-goyang. Karena apa? Orang meninggal itu semuanya pintu-pintu itu terbuka dengan otomatis. Jadi nggak seperti orang hidup. Dia gampang keluar, dimiringin keluar lagi. Karena kan nanti diguyur lagi kan dibalikin ke sebelah kanan, lalu yang kirinya dari punggung disabunin, tuh diguyur. Nah itu proses-proses begitu tuh, bolak-baliknya itu nanti dia suka keluar. Terus apa? Kuku-kukunya semua kuku. Kalau seandainya menghambat kuku-kukunya untuk masuknya ke dalam air ke dalam jari-jari tangan, itu boleh dipotong. Kukunya boleh dipotong. Tapi nanti jangan dipisah, tetap satuin. Termasuk rambut. Rambut itu disisir. Kan disisir rapi itu, meninggal kan? Pernah ngeliat, Bu? Sisir. Perempuan juga kan begitu. Terurai rambutnya ke bawah. Ya, nggak ada ikatan-ikatan apa. Kalau ada yang rontok, satuin, jangan dipisah. Nanti disatuin dalam kafan. Ya, nah terus begitu sampai betul-betul bersih. Nah, udah tadi guyuran pertama dibersihkan semuanya. Setelah bersih baru guyuran ya. Diguyur lagi yang terakhir atau yang hitungan ganjil terakhir lah. Yang itu yang pakai apa? Yang pakai tadi tuh di daun bidara, yang pakai apa? Kapur barus. Mohon maaf. Tadi pas sebelum sudah dibersihin itu diwuduin. Ya wudu, sunnahnya wudu. Itu sunnah aja, bukan wajib. Ya, sunnah. Setelah itu setelah diwuduin baru diguyur dengan bilasan terakhir. Itu biasanya pakai wangi-wangian. Ya, kapur barus ataupun air bidara tadi yang sudah dimasukkan ke dalam drum. Ya, disatukan. Nah, disiram. Setelah tadi udah bersih, Bu. Ya, sudah bersih. Jadi pertama niat, lalu kedua meratakan air ke mayit, lalu menggosok-gosok kotorannya sampai habis, kemudian diwuduin. Setelah diwuduin baru disiram lagi dengan siraman terakhir yang pakai wangi-wangian tadi. Setelah itu baru dilap diandukin lah bahasanya. Karena itu kan biasanya ditutupin pakai kain.
Ada yang nyiramnya dari atas, gosoknya begini kan? Ada, ya kan yang begitu. Atau airnya tutupnya itu agak ke atas, guyurnya tetap, ya. Boleh pakai selang, Pak Ustadz. Kalau pakai selang, sebenarnya sih nggak ada aturan larangan pakai selang ya. Cuman kan nggak etis lah ya. Masa disemprot? Selangnya masukin ke drum aja. Masukin ke drum biar airnya ngalir terus. Diciduk pelan-pelan. Masa pakai steam aja sekalian steam. Steam motor, biar bersih. Oh iya, maksudnya dari awal pakai selang Bu? Enggak, maksudnya itu. Tapi kalau dalam keadaan tertentu butuh selang yang harus umpama membersihkan kotoran, boleh. Iya, enggak berhenti-berhenti. Bukan, maksudnya yang maksud saya tadi pakai selang itu mulai dari kepala tuh, semprot pakai selang. Dari rambut sampai kaki. Bukan itu yang maksud saya. Tapi kalau sewaktu-waktu dibutuhkan selang untuk menyemprot kotorannya, boleh. Boleh, nggak masalah. Sama aja kita membersihkan. Dan apa kotoran itu dibersihkan, tangan kita itu nggak langsung menempel biasanya. Dia itu pakai sarung tangan. Ya, ada sarung tangannya yang biasa itu. Kemudian ada apa? Ada handuknya. Handuknya supaya ngelap apanya itu, kotoran-kotoran itu bersih di bawah. Jadi kayak orang nyebokin apa itu pakai kain juga gitu loh. Bersih gitu, nggak langsung. Kalau nggak keset gitu kurang puas kita ngebersihinnya. Jadi kalau ada kainnya itu lebih bagus, ya. Jadi nggak langsung nempel ini kita, ya, yang mandiin itu. Nah itu secara teori, ya. Prakteknya ya sering-sering ikut aja, berani-beraniin gitu, bantuin barangkali nanti bisa berani, punya mental gitu ya untuk. Nah itu barangkali ibu-ibu sekalian, pelajaran pada sore hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya, pengetahuan kita, sehingga apa? Ketika ada pengurusan jenazah, baik itu keluarga kita paling tidak paham. Walaupun kita nggak melaksanakannya, kita amatin aja, udah bener belum nih? Kalau kira-kira kayaknya belum pas, ya kita boleh ngomong, ya. Ini ini kan bukan keluarga, Pak. Oh, ini bukan keluarga, jangan. Biasanya keluarga intilah yang mandiin tuh. Artinya yang di dalam apa? Di dalam tirai ya. Nah kan di tirai itu, pakai tirai. Nah itu di situ keluarga intilah, ya. Kalau umpama dia sudah jadi timnya yang mandiin boleh. Tapi kalau bukan tim janganlah, nggak usah, ya. Sampai yang terakhir biasanya nyium ya. Ya Bu, habis mandiin tuh biasanya keluarganya nyium ya. Hah? Ya nggak ada tuntunannya juga sih sebenarnya. Katanya terakhir ya. Iya. Kalau yang bukan muhrimnya nggak boleh ya. Yang bukan muhrimnya, karena dia udah suci. Kan biasa terakhir itu. Nanti dipanggil tuh sama yang mandiin. Mana keluarga? Anak-anak mana anak? Nih, Bapak. Cium keningnya. Ya saya juga waktu itu begitu. Ya. Ada yang robot dia mau masuk gitu. Ya siapa? Jangan. Bukan muhrimnya Pak Kiai. Ya, Pak Kiainya udah dimandiin, udah diwuduin. Kalau yang jenazah sih nggak batal wudunya. Ya. Jenazah tuh nggak ada ceritanya batal wudu. Yang hidup yang batal wudunya. Nah, itu. Terima kasih. Cium. Nyiumnya di mana? Ini meninggal boleh nggak dicium? Untuk terakhir ya. Ya, kita dengan suami ya itu sebenarnya dalam hidup kan batal ya.
bersentuhan menurut Imam Syafi'i. Ya. Menurut Imam Syafi'i batal wudunya. Batal wudu. Kalau sudah dimandiin, menurut saya ya kalau bisa nggak usah. Tapi anak, cucu semua boleh. Ya. Ya. Kalau mau nyium, ya ciumlah suaminya ketika pas baru awal meninggal. Ya baru awal meninggal, cium suaminya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bersih, sudah dimandikan, sudah diwudukan, ya menurut saya, ya karena dia masa hidupnya batal wudunya, nggak usah. Lebih baik nggak apa-apa juga menahan, nggak nyium juga nggak masalah, ya nggak masalah. Yang anak-anaknya, ya itu kan apa sebenarnya cuman tradisi ya, yang nggak ada aturannya wajib atau tidak wajib, itu nggak ada aturan begitunya buat jenazah. Jadi nggak wajib-wajib juga, tapi kenangan terakhir lah barangkali. Nah, supaya kita nggak menjadi pertentangan antara boleh dan tidak boleh, lebih baik kita menghindari yang tadi istri mencium suaminya ketika sudah selesai dimandikan, diwudukan dan lain sebagainya, kan dalam keadaan suci sudah. Ya, itu aja, menghindari itu aja. Kalau semuanya anak-anaknya masih boleh semua menyentuh, memegang, mencium cucu, ya, anak mantu. Ya, anak mantu boleh. Ini satu lagi sebelum saya tutup, yang head, yang lagi halangan. Yang lagi halangan, yang lagi halangan sebenarnya tidak ada keharaman baginya untuk mengurus jenazah orang tuanya atau siapapun. Tapi ya kalau memang sudah ada yang ngurusin, lebih baik pada saat itu dia tidak mendekat kepada jenazah itu. Kalau nggak diperluin banget, udah ada yang ngurusin, nggak usah dekat-dekat banget gitu loh. Atau bukan pengurus atau bukan tim dari yang mandiin, nggak usah lah, karena dia lagi halangan. Kalaupun dekat, jadi haram nggak? Jadi dosa nggak? Enggak. Siapa yang bilang dosa? Yang bilang dosa siapa? Enggak dosa. Ya. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah ketika jenazah atau mayit itu berada di apa sih namanya kalau ya ditaruh lah gitu ya, di persemayamannya ya namanya ya di persemayamannya itu ditidurin, maksudnya ini belum diapa-apain Bu, masih di ruangan kita ya, itu kan mengharapkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, turunnya rahmat Allah yang dibawa oleh para malaikat. Nah, malaikat itu nggak suka, malaikat rahmat itu nggak suka dengan dia nggak turun, ya. Malaikat rahmat itu manakala di situ ada orang yang sedang kotor, berhadas besar, yang nggak hanya yang head doang, junub juga sama. Orang yang junub juga jangan deket-deket lah, kasihan mayitnya. Orang mengharapkan rahmat Allah melalui turunnya malaikat, dia nggak turun tuh. Karena apa? Tadi dekatnya ada orang yang lagi head, ada yang lagi kotor, junub, ya habis berhubungan, belum mandi. Tadi habis subuh serangan fajar yang kedua. Padahal semalam udah mandi, subuh sholat, dilanjutin habis subuh. Habis subuh ada yang meninggal, dia belum mandi, dia duduk situ dekat jenazah. Kasihan jenazahnya. Dosa sih enggak, dianya dosa sih enggak dosa.
Dia nggak dosa, cuman kasihan jenazahnya, mengharapkan rahmat Allah turun melalui malaikat. Malaikat tadinya udah mau lah, ada yang ini, gue balik lagi lah. Ya, itu diantaranya seperti itu. Menurut penjelasan ulama seperti itu. Daripada kita menghambat rahmat Allah yang turun kepada si jenazah, kalau kita dalam keadaan tidak suci, berhadas besar, lebih baik agak jauh lah dari jenazah itu. Ya kalau junub ya mandi aja dulu lah. Ya baru kita suci sudah nggak junub. Itu maksudnya. Ya, bukan sekali lagi ada yang bilang dosa lu. Enggak. Ya, jadi jangan gampang juga bilang dosa kalau nggak tahu hukumnya. Itu nggak dosa, cuman itu tadi pantangannya seperti itu. Ya, kasihan jenazahnya, mengharapkan turunnya rahmat Allah, turunnya malaikat yang membawa rahmat tidak akan sampai kepada jenazah itu, manakala di situ di sekelilingnya masih ada orang-orang yang berhadas besar, termasuk haid dan junub. Demikian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi sirril Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi 'azamatil Fatihah, wa bi barakatil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah, farijal yakashifal gham. Ya man li 'abdihi yaghfir warham ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, wa dafi'al bala ya Rahim. Allahumma kshif 'annal bala wal waba wal fahsya wal amrad wal musibati ma la yashfi ghairuk. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wal muslimin syarrul zalimin. Da'wahum subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kurang puas dengan penjelasan ini, nanti Ibu bisa buka YouTube-nya. Di situ ada kolom komentar, Ibu bisa ketik pertanyaan apa saja yang Ibu tanyakan. Insya Allah akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih. وكف المصطفى كالورد نادي وإطرح يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وإطرح يبقى إذا مست أيادي وأما نوالوها كل العباد وأما نوالوها كل العباد وأما نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل